aku gak lepas masker Mas Nek. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran nggak suaraku? Tes tes. Dah. Sik, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita bisa bertemu kembali via virtual ya. Karena memang kondisi Ponorogo sedang PPKM darurat, jadi kita harus bersyukur masih bisa beraktivitas meskipun dengan virtual. Semoga kalian semua siswa kelas 11 dan kita semua warga SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo terus diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kesehatan, dan mari senantiasa untuk menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, semangat pagi. Hari ini kita akan memulai kegiatan di kelas 11. Jadi kalau sebelum masa pandemi, kelas 11 biasanya di awal tahun ajaran baru akan diisi dengan kegiatan PBB atau peraturan baris berbaris. Artinya pembelajaran kedisiplinan yang biasanya sama bapak-bapak dari Kodim, tapi karena pandemi jadi tidak bisa dilaksanakan. Maka untuk kalian kita berikan rangkaian kegiatan di mana kalian nanti bisa mendapatkan banyak ilmu di sini, banyak ilmu, transfer pengalaman, sehingga kalian bisa kemudian mulai untuk berpikir tentang masa depan. Karena kalau kita masih berlarut dengan hal-hal yang sifatnya menyenangkan saja, ya, nanti kita akan ketinggalan gerbong, karena di masa seperti ini, di masa dunia tanpa batas, karena semuanya serba tidak terbatas dengan kecanggihan teknologi, tentu kita harus berpacu, di mana nanti juga akan terjadi kondisi di mana kita harus bersaing dengan tidak hanya teman-teman di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri untuk bisa berkarya. Bahkan berkarya di negeri sendiri harus kemudian siap untuk bersaing dengan orang-orang di semua penjuru dunia. Maka dari itu ayo bangun, bangkit, kemudian mulai berpikir tentang masa depan. Boleh bersenang-senang untuk sekedar beristirahat, untuk sekedar memberikan ruang bagi diri kita, memberikan semangat dan motivasi untuk kembali mengumpulkan tenaga, mengumpulkan pikiran, mengumpulkan semangat dalam meraih cita-cita. Oke. Sekarang waktu berputar sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi nanti tak akan terasa kalian akan sampai di kelas 12, kemudian tidak akan terasa lagi kalian akan sampai pada kelulusan SMA dan harus sudah punya keputusan untuk mengambil langkah di masa depan kalian. Jadi manfaatkan 1 minggu ini, 5 hari ini nanti
dengan pemateri-pemateri yang insya Allah akan sangat berbobot untuk memberikan informasi dan transfer pengalaman, sehingga kalian nanti akan dapat banyak hal yang sangat berguna bagi diri kalian. Oke, hari ini kita akan dapat suntikan motivasi pagi-pagi dan di awal pekan bareng dengan alumni kita. Sudah saya share tadi ya biodatanya. Akan saya bacakan sekilas, saya kenalkan, karena alhamdulillah saya masih sempat bertemu dengan Mas yang satu ini yang hebat sekali. Bagi saya saja sekarang jadi minder gitu. Oke. Mas Habib panggilannya, nama lengkapnya Mas Baharudin Mahmud Habibi, aslinya dari Soko. Yang dari Suko nanti bisa, Mas mana sih rumahnya, bisa ngobrol gitu. Oke. Mas Habib ini lulusan tahun 2012, jadi dia punya banyak segudang pengalaman di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Nah ini pendidikannya mulai dari SDN 1 Bedoho Suko, kemudian SMPN 1 Suko, kemudian melanjutkan ke SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, dan kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang dengan GPA-nya, IPK-nya 3,92. Wah, sudah hampir sempurna ini. Nah, ini tantangan nih buat kalian nih. Kalau zaman dulu aja Mas Habib bisa dapat 3,9, nah kalian nanti tentu bisa dapat 4 kan gitu. Nah, semangat. Ternyata dapat IPK tinggi itu bisa. Oke. Kemudian kalian bisa buka di situ juga pengalaman organisasinya, ya Allah, Masya Allah, banyak sekali ya. Jadi bagaimana di masa mudanya ternyata beliau sudah memanfaatkan waktunya dengan sangat baik, dapat pengalaman yang sangat baik. Jadi dia pernah jadi sekretaris PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja Taruna Harapan ini di Soko ya. Kemudian di situ ada banyak sekali trainer-trainer yang benar-benar bikin saya merinding ini. Ternyata pengalaman beliau banyak banget ini. Oke, kemudian nah sekarang beliau itu sedang menekuni dunia bisnis. Jadi kalau kita tahu Renal Kasali pernah ngobrolin tentang era disrupsi perubahan. Nah ini beliau kemudian sekarang menekuni bisnis dari rumah, duduk aja di rumah udah dapat banyak uang gitu. Nah tentu saja kalian juga pengen kan bisa sukses seperti itu. Nah makanya nanti harus diperhatikan betul ya sharing pengalamannya. Di situ banyak sekali pengalaman bisnisnya. Yang pasti beliau sekarang adalah menjadi pemilik dari Bahama Digital. Nah ini solusi bisnis. Jadi nanti kalau misal kamu punya bisnis online dan lain sebagainya, perlu bantuan, nah ini Mas Habib pasti bisa kasih solusi. Nah boleh. Kemudian nih awards prestasinya, beliau pernah ini loh sering ikut pertukaran pelajar waktu SMA. Nah kalau semisal kita nggak ini ya, kita nggak pandemi mungkin bisa juga, tapi karena masih pandemi jadi mungkin belum bisa. Maka banyak-banyak belajar dari forum virtual tentu masih sangat banyak. Pertukaran pelajar di Jepang dan yang lainnya, tentu banyak sekali pengalaman yang beliau dapat sehingga kemudian bisa membentuk beliau sampai sekarang ini. Nah, untuk mempersingkat waktunya, nanti bisa sharing langsung ya. Kalian bisa kalau mau nanya-nanya bisa komen di situ live comment. Nah, nanti akan kita sampaikan ke beliaunya. Oke. Sebelumnya kita akan dengarkan paparan motivasi dari beliau. Kita sambut Mas Habib. Monggo kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam, sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Dan semoga apa yang kita rencanakan hari ini bisa kita lakukan, dan juga yang kita rencanakan untuk masa depan sudah mulai kita jajaki. Nah, sebenarnya perkenalkan, mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya sama Bu Silo. Saya juga alumni dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Saya alumni tahun 2012. Jadi perjalanan panjang saya mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu juga kalau saya menyikapinya adalah bahwa saya sampai di tahap ini itu adalah tersesat di jalan yang benar. Jadi kalau misalkan boleh cerita sebentar, jadi saya itu mulai dari SMP itu merasa bahwasannya saya harusnya nggak di SMP ini nih. Saya memilihnya dulu tuh pengennya langsung ke kota gitu aja kan. Tahu kan Soko itu daerah pegunungan, daerah yang ya tinggi gitu kan. Saya pengennya langsung ke kota gitu. Tapi orang tua mengatakan bahwasanya jangan dulu, kamu masak aja nggak bisa, kamu buat nasi goreng aja nggak bisa gitu. Akhirnya orang tua, karena pertimbangan orang tua, akhirnya saya cuman memilih dan terpaksa itu sekolah di SMPN 1 Soko. Nah, ternyata di sana itu yang membuat saya bisa seperti sekarang ini. Bahwasanya di sana ternyata saya ikut pramuka, saya dididik, ternyata kedisiplinan itu mulai muncul ketika saya mulai di SMP itu. Jadi semuanya itu dipertimbangkan sendiri. Jadi di organisasi-organisasi itu, nah akhirnya membentuk saya sampai saat ini. Kemudian ketika SMA, saya SMA juga awalnya itu nggak mau di Muhipo. Mungkin teman-teman juga ada ya, awalnya itu nggak mau untuk sekolah di sini gitu. Mungkin jadi second choice gitu. Saya juga awalnya itu pengen ke Gontor. Nah, tapi pertimbangannya setelah ngobrol sama orang tua, kamu boleh ke Gontor asalkan nanti ketika kamu tes, itu kamu nggak diterima di Muhipo kayak gitu. Nah, tapi pas tes, itu ternyata malah membuat saya nilainya ya lumayan, akhirnya ya masuk akhirnya. Nah, itu ya mulai kok masuk ya gitu. Jadi akhirnya ya udahlah dijalani aja dulu gitu. Tapi ketika di situ ternyata saya menemukan banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi saya. Jadi hampir di beberapa organisasi saya ikuti, mulai dari PMR, kemudian ikut English Community, kemudian di luar juga ikut Telkomsel Community, ikut Extra Reok dan lain-lain, itu hampir semuanya saya ikuti. Malah pernah di kelas 11 itu mungkin prinsip saya gini, kalau cuman mengejar akademik itu mungkin ya gampang aja, maksudnya yang penting kita rajin, telaten, pokoknya nggak pernah keluar kelas. Nah itu mungkin bisa untuk membuat kita prestasi akademik kita bisa maksimal. Tapi karena mungkin beberapa bacaan buku saya dulu tuh pernah baca namanya buku Setengah Isi Setengah Kosong. Itu yang membentuk saya bahwasanya kalau kita hanya pintar di satu sisi aja, padahal manusia kan ada IQ, EQ sama SQ. Itu yang nggak membuat perubahan yang signifikan kepada diri kita. Akhirnya saya mencoba menyeimbangkan antara akademik dan non akademik. Nah, akademik saya juga tetap mengejar, non akademik saya juga ikut mengejar. Jadi ya di sela-sela belajar di kelas, saya ikut beberapa organisasi yang membuat saya ketika sudah lulus itu merasa bahwasanya oh ini semua adalah kontribusi dari apa yang sudah saya lakukan ketika di SMA dulu. Nah, ketika saya masih masuk ke kuliah itu juga perjalanannya nggak mulus. Jadi dulu itu kekeh pengennya ngambil di teknik, tapi karena orang tua tuh pengennya ke kesehatan, jadi di teknik itu akhirnya beberapa kali daftar itu nggak diterima. Nah akhirnya saya memilih untuk ngambil teknik karena sudah mentok, akhirnya ngambil IT di UMY. Nah di UMY itu ternyata sama dengan di Unmu Ponorogo dulu Mas Yan. Nah akhirnya saya pindah ke Unmu Ponorogo. Tapi di Unmu Ponorogo ternyata saya menemukan satu hal bahwasanya dunia IT itu dunia yang bisa dipelajari secara otodidak. Jadi hampir semuanya, mungkin sampai perjalanan hidup saya sampai sekarang ini, selalu mindset saya bahwasanya IT itu bisa dipelajari, yang penting kita mau membaca dan bisa melihat kayak gitu aja. Nah kemudian dari hal itu membuat saya akhirnya berpikir lagi. Kemudian orang tua tetap kekeh bahwasanya tahun berikutnya, dari 2013 saya harus kuliah di kesehatan, sudah hampir daftar di perawat. Tapi akhirnya karena pertimbangan sana sini, satu hari sebelum daftar itu saya mendaftar di Unmu Malang. Saya ngambil jurusan psikologi. Nah di sana itu juga sebenarnya cuma pelampiasan ya, pelampiasan bahwasanya ya yang penting ada kesehatannya kayak gitu.
karena yang penting orang tua juga senang dan saya nggak terlalu fokus di kesehatannya. Akhirnya di psikologi saya menjelaskan orang tua gini diterima, tapi saya fokusnya bukan di kesehatannya, tapi saya fokus di human resource-nya, jadi di psikologi industri organisasinya. Nah itu yang membuat apa yang dulunya saya rencanakan itu ternyata nggak bisa berjalan maksimal, tapi saya selalu berprinsip gini, semuanya itu ada hidayahnya kok. Nah itu yang membentuk saya sampai sekarang ini. Walaupun sekarang saya nggak mendalami psikologi ya, mungkin banyak orang menyatakan kok dari jurusannya psikologi kemudian sekarang base bisnisnya di IT kayak gitu. Nah sebenarnya enggak, karena di psikologi itu hampir yang penting prinsipnya begini, selama ada manusia, nah di situ psikologi masih bekerja kayak gitu. Jadi dimanapun psikologi itu bisa dibutuhkan. Nah mungkin ini beberapa profil saya ya, dari organisasi, akademis dan lain-lain. Saya juga saat ini itu aktif sebelum fokus di bisnis saya yang saat ini itu saya juga bergabung di Era Hats, kemudian juga mencoba buat platform sayur bag, kemudian buat crowdfunding kita bisa bagi. Jadi pas dulu bencana di Banaran itu, tanah longsor itu kita bisa dapat bantuan itu sekitar 50 juta untuk disalurkan ke sana kayak gitu. Kemudian ketika saya baru pulang kuliah, saya juga mencoba untuk membuat organisasi akar rumput namanya, karena kita pinginnya ya kita bergerak dari bawah, grassroots gitu ya. Jadi di situ saya mencoba untuk menyatukan pemuda-pemuda yang ada di Soko untuk ayo kita bisa nggak berkontribusi untuk kecamatan ini kayak gitu. Nah itu mungkin sedikit yang menceritakan diri saya dan mungkin bakal nyambung dengan materi pada hari ini. Nah kalau dilihat dari apa yang saya ceritakan tadi, bahwasanya semua yang saya lakukan itu adalah memang sedikit terencana, belum semaksimal mungkin terencana. Yang saya berikan dulu adalah ketika masih SMP saya sudah mulai berpikir bahwasanya dulu ketika di SD paling enggak saya sudah bisa dikenal satu desa, karena di SD saya kan cakupannya desa. Nah saya mencoba untuk mencari prestasi di sana, yaitu ya dulu sebagai ya secara akademik masuk 3 besar. Kemudian secara non akademis bisa menjadi apa ya dulu ketua grup pramuka itu. Nah kemudian SMP saya pengennya dikenal di cakupan kecamatan. Nah saya akhirnya aktif di beberapa organisasi dan juga mencoba ikut kompetisi di tingkat kabupaten. Nah kemudian ketika saya SMA itu saya pengennya dikenal di satu kabupaten, minimal satu kabupaten. Nah akhirnya saya bisa mencapai target paling enggak bagaimana sih lomba sekabupaten itu menang. Akhirnya saya bisa untuk mendapatkan prestasi di OSN, itu tingkat kabupaten. Nah kemudian di kampus itu saya pengennya cakupannya satu Jawa Timur. Nah di kampus ini saya aktif dulu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Timur, jadi PWW IPM. Kemudian ternyata target itu terlalu kecil. Nah akhirnya saya membuat satu lembaga yaitu namanya IKAPOS Indonesia. Mungkin teman-teman pernah follow di Instagramnya yang sekarang lebih fokus ke psikologi. Nah membuat itu kita mengelola mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi kita diskusi dengan beberapa, kita ngundang award atau penerima beasiswa dari luar negeri gitu. Jadi ternyata dengan merencanakan seperti itu, apa ya, kayak Allah itu memberikan jalan gitu. Oh kamu nanti harusnya jalannya seperti ini. Makanya di awal saya mengatakan bahwasanya saya itu tersesat di jalan yang benar. Awalnya saya merasa bahwa saya bakal tersesat, saya bakal nggak bisa berkembang dan lain-lain. Tapi setelah saya mencari hikmahnya, ternyata semuanya itu ada jalannya kayak gitu. Nah, kenapa harus merencanakan masa depan? Contohnya gini, teman-teman pasti sudah pernah ya naik kendaraan atau naik mobil gitu. Nah, kemudian teman-teman ketika naik ke mobil itu pastinya teman-teman juga sudah tahu dong mau kemana gitu. Entah mau ke Surabaya, ke Jakarta, atau misalkan ngopi dan lain-lain. Nah, bayangkan ketika teman-teman masuk mobil, kemudian teman-teman nggak tahu nih mau kemana. Nah, ibaratkan seperti itu. Jadi ketika kita masuk ke mobil itu, kita berada pada posisi sekarang. Nah, harusnya tujuan kita kemana itu adalah masa depan yang kita gapai. Nah, bayangkan ketika kita sudah masuk mobil dan nggak tahu mau kemana, berarti sama halnya dengan saat ini kita berada di posisi sekarang, tapi kita nggak tahu kedepannya itu mau seperti apa. Nah, kita sudah punya HP nih, secanggih apapun HP-nya, tapi kalau kita nggak mengetikkan keyword kita mau mencari apa, atau mau pergi kemana, atau membeli makan apa, nah teman-teman juga nggak tahu hari ini tuh mau ngapain aja. Akhirnya jatuh pada rebahan, kemudian cuma scroll up, scroll down kayak gitu. Nah makanya kita penting banget untuk bisa merencanakan masa depan, karena tanpa merencanakan masa depan ya kita hidupnya ngalir aja.
Akhirnya ketika kita ditanyai, kita nggak ada motivasi atau nggak ada optimisme untuk masa depan tuh cerah. Yang penting ya udahlah, saya hidup untuk hari ini aja. Besok mau ngapain ya udah kita serahkan ke besok. Jadi kalau prinsipnya ikhtiar dan juga tawakal itu nggak sesederhana itu. Kalau kita sudah berusaha maksimal, kemudian kita tawakal, itu boleh. Kita belum berusaha terus sudah pasrah, nah berarti itu kita menyalahi kodrat sunatullahnya itu. Nah, ini salah satu quote ya, bahwasanya ada yang menyatakan bahwasanya masa depan tidak bisa ditata. Karena apa? Kita nggak bisa mengetahui besok itu mau kayak gimana. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menata masa kini. Masa depan itu adalah gambaran apa yang sudah kita lakukan saat ini. Jadi nggak mungkin masa depan bakal cerah kalau kita nggak melakukan apa-apa saat ini. Contohnya gini, kita pengen di masa depan itu kita memiliki uang yang banyak misalkan, atau kita menjadi pribadi yang lebih sehat. Bisa nggak kalau misalkan hari ini kita cuman rebahan aja, kemudian cuman bermimpi aja, maksudnya bermimpi tanpa melakukan tindakan, itu nggak mungkin bisa kita dapatkan. Makanya kita penting banget untuk kita bisa untuk menata apa yang kita lakukan hari ini, jika teman-teman ingin masa depannya itu lebih baik. Karena kalau misalkan teman-teman sudah bermimpi di masa depan seperti ini tanpa dilakukan aktivitas apapun di hari ini, ya sama aja. Teman-teman ingin misalkan masuk kuliah di kampus ternama, misalkan di ITB gitu. Tapi teman-teman saat ini ya udahlah nanti aja gitu. Wes pasrah dulu aja, yang penting saya sudah bermimpi. Nah, mimpi tanpa tindakan itu ya sama aja gitu. Nah, coba teman-teman coba komen ya, komen di status coba. Kalau menurut teman-teman nih, kira-kira masa depan yang akan diterima atau masa depan yang teman-teman bayangkan yang cerah itu seperti apa? Coba komen. Yang cerah itu menurut teman-teman seperti apa? Pasti teman-teman sudah mulai memikirkan dong, sudah kelas 11, kemudian sudah memikirkan nanti itu saya pikirnya seperti apa ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, ya selamat datang. Berarti teman-teman selama ini menjalani hidupnya hanya untuk menikmati apa yang dilakukan hari ini aja, tanpa ada yang direncanakan. Gitu. Oke, sudah tuliskan? Nah, beberapa yang dilakukan sama orang-orang yang saat ini mengetahui bahwa saya masa depan itu apa saja sih hal yang perlu kita siapkan. Nah, di antaranya itu ada 4 hal ini. Yang pertama itu adalah kedamaian. Nah, kedamaian itu gimana? Kedamaian itu adalah ketika kita bisa melakukan apapun itu secara bahagia. Nah, ada nggak teman-teman saat ini misalkan ada tugas PR, melakukannya dengan terpaksa? Teman-teman melakukan misalkan ada permintaan untuk mengikuti kompetisi ini, tapi teman-teman merasa dongkol kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman masih seperti itu, ya kemungkinan teman-teman bakal merasakan kedamaian di masa depan itu ya agak susah. Kemudian yang kedua, damai itu adalah ketika kita memiliki nama baik. Jadi kalau misalkan teman-teman pengennya nanti itu dikenal dan memiliki citra diri yang baik, berarti teman-teman harus mulai untuk jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Yang penting jujur bisa mengatakan apa yang saat ini teman-teman rasakan, dan juga menikmati setiap proses yang teman-teman alami saat ini. Nah, dengan proses seperti itu, masa depan itu yang misalkan teman-teman ingin merasakan kedamaian, hal itu bisa teman-teman wujudkan. Tapi kalau misalkan teman-teman saat ini melakukan semuanya itu dengan dongkol, dengan terpaksa, dengan ya penuh sambat lah, nah, bisa jadi kedamaian yang teman-teman terima nanti juga nggak bisa diterima. Kemudian yang kedua adalah sehat. Nah, ketika teman-teman masa depan itu pengennya sehat ya, ada analogi gini, mana yang didahulukan, sehat dulu atau kaya dulu? Nah, kalau misalkan kita kaya tapi kita nggak sehat, ya kita buang-buang uang kita. Banyak kan sekarang kita temui bahwa orang-orang kaya itu ternyata banyak yang nggak sehat, kolesterol lah, diabetes dan lain-lain. Nah, kalau misalkan terus-terusan seperti itu, ya berarti ada yang salah nih dengan proses kita meniti ke tujuan hidup kita ini tadi, ke masa depan kita ini tadi. Nah, kalau kita pengennya di masa depan tuh kita misalkan berkelimpahan dan juga damai serta memiliki kesehatan,
berarti ya kita harus mulai menjaga kesehatan kita. Misalkan saat ini kondisi pandemi ini, ya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kemudian misalkan teman-teman ingin jantungnya sehat, ya coba olahraga. Ya kalau misalkan yang teman-teman rokok, coba deh. Kalau misalkan merokok itu dipikirkan, kalau kedepannya itu misalkan saat ini ngerokok, kemudian masa depan itu misalkan kira-kira 50 tahun lagi itu jantungku seperti apa ya kondisinya, seperti itu. Walaupun ya mungkin ngerokok nggak ngerokok ya meninggal gitu ya, tapi kalau misalkan kita ingin kondisinya lebih fresh, lebih sehat, ya coba difikirkan kembali hal seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah berkelimpahan. Berkelimpahan itu berarti kita sejahtera secara finansial. Nah, ada beberapa orang itu yang merasa bahwasanya mungkin dari beberapa hadis ya merasa bahwasanya ketika Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Rasulullah bahwasanya kapan istilahnya kapan dia bisa masuk surga, itu katanya dia yang paling terakhir dengan merangkak kayak gitu. Nah, mungkin karena ada sudut pandang itu dan tidak meneruskan lagi bahwa hadisnya itu bahwasanya berarti kalau gitu kenapa aku harus kaya kalau nanti ketika masuk ke surga itu di posisi terakhir. Nah, hal ini yang membuat sedikit paradigma yang berbeda ya. Karena kalau misalkan kita sudah mikirnya seperti itu, ya berarti kita ikhtiar kita di bumi ini bahwa kita misalkan bahwasanya kita diciptakan sebagai pemimpin, ya kita susah. Makanya kalau misalkan kita ingin berkelimpahan, makanya kita harus ikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian ya jangan mencemooh orang-orang yang kaya. Jadi banyak sekali ya orang-orang tuh dengan misalkan sekarang lagi rame pamer harta, pamer ini. Nah, kemudian kita malah mencemooh, bukan berpikir bagaimana sih mereka bisa mendapatkannya kayak gitu. Makanya kita harus merubah mindset seperti itu kalau kita ingin berkelimpahan. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah terkait dengan cinta. Jadi cinta di sini ya dicintai orang lain, dicintai diri sendiri, kita mendapatkan reputasi yang bagus, kita mendapatkan penghargaan. Kemudian hal-hal yang memang merasa bahwasanya kita hidup itu penuh dengan cinta. Maka dari sekarang itu mulailah menghargai apa yang kita miliki saat ini. Mulailah untuk menerima apa yang dikasihkan sama orang lain. Jadi jangan jadi PHP, memberi harapan palsu dan lain-lain. Itu dampaknya istilahnya karmanya itu nanti juga kembali ke kita kayak gitu. Nah, ini juga coba teman-teman komen di live-nya. Kalau teman-teman pikirkan saat ini nih, kira-kira 10 tahun, 5 sampai 10 tahun mendatang itu apa sih yang teman-teman bayangkan untuk diri teman-teman masing-masing? Coba di komen. Akan menjadi seperti apa? Sudah ada bayangan belum? Apakah menjadi seperti mahasiswa berprestasi, atau menjadi sudah terjun ke bisnis, atau sudah terjun di dunia profesional? Nah, coba di komen. Sudah ada gambarannya seperti apa gitu. Nah, ini adalah titik awal kalau teman-teman ingin merencanakan masa depan. Paling enggak sekarang itu sudah bisa membayangkan. Coba cari tempat yang nyaman, kemudian coba difikirkan bahwasanya oh iya, aku 5 sampai 10 tahun nanti tuh maunya seperti apa. Coba di komen. Oke, sudah? Belum ada? Oke, mungkin masih pada sibuk dengan berpikir. Kita lanjut saja. Nanti teman-teman biar lebih clear lagi ya. Karena ini nanti mungkin bakal membuat teman-teman bakal bertanya-tanya lagi terkait dengan sebenarnya apa yang sudah dilakukan sampai saat ini itu apa sih dampaknya gitu. Sudah linear belum dengan rencana saya di masa depan. Nah, itu kalau misalnya masih belum linear berarti apa nih yang perlu diperbaiki gitu. Nah, kebanyakan orang itu ketika ditanyain kira-kira nanti itu mau menjadi seperti apa, kebanyakan itu menjadi orang yang sukses, ya enggak? Nah, kemudian yang kedua bermanfaat untuk masyarakat, bisa membahagiakan keluarga. Ini enggak ada yang salah ketika teman-teman mengatakan bahwasanya ingin menjadi orang yang sukses atau bermanfaat untuk masyarakat atau membahagiakan keluarga.
Yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa mengetahui sukses dari perspektif teman-teman. Karena sukses itu cakupannya sangat luas. Jadi teman-teman mungkin tahu ya, misalkan sukses itu ada, misalkan sukses itu digambarkan dengan memiliki rumah yang besar, memiliki uang yang banyak, memiliki investasi di sana sini, banyak sekali, misalkan memiliki ruko yang banyak, memiliki sawah yang luas gitu. Nah itu harus dispesifikkan lagi, kira-kira yang sukses menurut teman-teman itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau misalkan teman-teman menuliskan dirinya bahwa saya menjadi pribadi yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kebermanfaatannya seperti apa? Apakah menjadi pegawai publik? Apakah memberikan misalkan jadi ini ya, memiliki usaha yang memang melibatkan banyak masyarakat? Atau yang seperti apa? Karena gini, mungkin teman-teman juga mengalami ya, ini terkait dengan cita-cita. Ketika dulu masih SD, ketika ditanyai cita-citanya apa? Kebanyakan dokter, kemudian menjadi polisi, menjadi TNI, apalagi misalnya menjadi pilot, menjadi astronot. Ketika teman-teman SMP ditanyai lagi, cita-citanya mau jadi apa? Diturunkan lagi dari grade-nya yang tadinya memang sangat sempurna ya, misalkan dokter dan lain-lain, diturunkan lagi. Saya pengennya ini aja deh, misalkan saya punya bisnis, atau misalkan saya ingin bergelut di bidang matematika, misalkan jadi guru matematika karena saya sangat suka matematika. Kemudian ketika SMA ditanya lagi, kira-kira kedepannya itu mau jadi seperti apa? Karena sudah banyak materi yang diterima, banyak informasi yang didapatkan, akhirnya SMA itu bingung. Oh iya ya, aku akhirnya itu mau jadi apa? Mau ini ternyata kompetensiku nggak ada, mau ini ternyata susahnya seperti ini, kayak gitu. Akhirnya semakin hari semakin diturunkan. Nah, kalau misalnya kita nggak clear akan masa depan kita, nah bisa jadi ya nanti kita hanya menjalani kehidupan kita aja. Kalau teman-teman mungkin pernah melihat berita ya, bahwasanya saat ini itu apalagi dengan musim pandemi itu banyak sekali pengangguran yang bertebaran. Nah, salah satu faktornya adalah mereka itu hanya let it flow. Semuanya itu dijalani dengan ya wis lah, saya mending melangkah seperti ini tanpa ada direncanakan. Contohnya, ketika saya dulu pulang kuliah, kemudian saya memilih ngambil bisnis, itu juga banyak pertimbangan. Walaupun ya di situ saya merasakan bahwasanya masa sih baru pulang sudah berbisnis. Nah, nanti saya modalnya dari mana? Saya nanti cara memasarkannya seperti apa? Semuanya itu masih masih menggantung di pikiran. Tapi saya coba untuk menuliskan satu persatu. Nah, dari situ saya bisa mendapatkan formula-formula yang ternyata kalau bisnis itu nggak seperti yang hanya dibayangkan kayak gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan masih bingung lagi masalah tujuan, masih bingung lagi ke depannya mau seperti apa, teman-teman pasti sudah nonton kan Avenger yang di Endgame. Nah, Thanos itu memiliki tujuan. Bayangkan ya, seorang Thanos itu juga memiliki tujuan ketika dia hidup di dunia. Nah, teman-teman bayangkan Thanos yang sifatnya jelek aja memiliki tujuan. Nah, kalau teman-teman saat ini masih bingung dengan tujuannya, berarti lebih rendah daripada Thanos. Thanos itu sayangnya tujuannya itu yang salah. Apa tujuannya Thanos? Adalah mendamaikan alam semesta. Caranya gimana? Caranya adalah menghapus separuh dari penduduk yang ada di bumi. Nah, dia tuh clear, tujuannya itu clear bahwasanya dia ingin mendamaikan alam semesta. Nah, caranya adalah dengan dia mengumpulkan batu itu, yang 6 batu itu, kemudian dia tinggal melakukan apa yang dia inginkan itu bisa. Jadi tujuannya itu clear, dia ingin mendamaikan semesta. Nah, dia merasa bahwasanya di dunia ini sudah banyak orang yang nggak sevisi dengan dia, makanya dia memikirkan bahwasanya untuk bisa melakukan ini bahwa saya harus menghancurkan separuh dari seluruh penduduk dunia, kayak gitu. Nah, akhirnya dia apa yang dia terima, dia akhirnya dimusuhi oleh para Avenger. Nah, seperti itu. Jadi clear ya, tujuannya itu jelas. Nah, kalau teman-teman masih bingung lagi saat ini ya, masih belum ketemu, iya sih aku kira-kira sudah mulai paham nih alurnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman itu sudah mulai mengarah ke sana, coba teman-teman bayangkan.
Kira-kira dari dua pertanyaan ini, yang pertama adalah hal apa yang kamu relakan mencapai tujuan hidupmu? Semua yang kita ambil saat ini itu pasti memiliki resiko. Semuanya bakal beresiko, entah itu menjadi profesional, menjadi pebisnis, entah teman-teman pengen berkarir di dunia misalkan mau masuk ke perbankan atau masuk ke dunia apapun, itu semuanya memiliki resiko. Nah, seperti Thanos tadi ya, kalau teman-teman mungkin ingat adegan ketika dia mengambil batu soul yang warna oranye itu, nah dia itu harus mengorbankan apa yang paling dicintainya, yaitu apa? Anaknya itu, Emilia itu. Dia harus mengorbankan dia untuk meninggal di sana. Sama halnya dengan ketika kita memiliki tujuan hidup yang sudah jelas ya. Pasti ada hal-hal yang awalnya kita cintai itu harus kita korbankan. Teman-teman misalkan saat ini pengen untuk melanjutkan nanti ketika sudah lulus melanjutkan kuliah misalkan di kampus ternama misalkan ITB atau UB atau dan lain-lainnya. Nah, teman-teman pasti harus merelakan waktu yang bisa teman-teman itu ngopi, itu harus teman-teman relakan untuk saat ini fokus untuk belajar. Ketika teman-teman ingin masuk misalkan menjadi Polri, berarti teman-teman saat ini harus sudah mempersiapkan untuk bisa melatih dirinya, melatih fisiknya, olahraga pagi, sore, kemudian olahraga lainnya seperti itu. Jadi teman-teman coba pikirkan satu hal yang membuat teman-teman rela untuk melakukan itu dan meninggalkannya sehingga teman-teman bisa fokus untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua adalah pengalaman yang bakal nyusahin apa yang siap kamu hadapi. Coba pikirkan, ketika teman-teman memilih tujuan ini, itu teman-teman siap dengan melakukan hal seperti ini tadi. Contohnya tadi, misalkan mau masuk ke kampus ternama, mau mendaftar sebagai Polri, TNI dan lain-lain. Kira-kira siap nggak ketika disuruh untuk lari pagi setiap hari? Siap nggak misalkan harus sit up, push up dan lain-lain, itu teman-teman siap nggak? Jadi teman-teman harus mempersiapkan ini. Kira-kira mana sih yang dari tujuan ini itu yang menurutku aku merelakan hal-hal yang aku sukai sebelumnya, dan yang kedua saya siap untuk menerima pengalaman-pengalaman yang mungkin dulu belum pernah kita lakukan. Nah, coba mulai difikirkan ya. Mungkin hari ini teman-teman coba untuk introspeksi diri, merenung, kemudian difikirkan lagi biar nanti ketika teman-teman masuk kelas 3 sudah mulai ujian dan lain-lain, ketika mau kuliah tuh juga nggak bingung. Oh ya, aku mau ngambil jurusan apa ya? Karena masih banyak banget di luar sana ketika menentukan jurusan itu juga bingung. Akhirnya yang penting aku kuliah, yang penting aku sama teman-temanku, nah kayak gitu. Kalau kita cuma jadi follower, ya sampai kapanpun ya kita akan bisa seperti itu. Kalau kita nggak sadar-sadar bahwasanya ya kita itu memiliki jalan kita masing-masing. Nggak mungkin kita selalu ngikut sama orang lain. Makanya kita harus clear dari sekarang. Ayo teman-teman mulai untuk memikirkan apa yang bisa teman-teman lakukan, apa yang bisa teman-teman impikan, yang bisa teman-teman bayangkan untuk masa depan itu yang menurut teman-teman itu adalah lebih baik daripada apa yang teman-teman lakukan saat ini. Nah, untuk memulai itu semua seperti tadi ya, kita bisa menggunakan prinsipnya dari Jack Ma ini, bahwasanya simple is beauty. Jadi nggak mungkin semua hal besar yang mungkin kita impikan, yang kita ingin capai, itu semuanya tiba-tiba langsung kita melompat menjadi besar. Nggak mungkin. Bahwasanya kita perlu langkah-langkah kecil untuk kita bisa mencapai apa yang kita ingin tuju. Makanya penting banget bahwasanya kita harus memperhatikan segala sesuatu yang kecil-kecil itu kita perhatikan. Misalkan kita ingin mendaftar atau misalkan kita ingin berbisnis nih. Kita sudah mulai memikirkan nih, kira-kira apa aja sih yang perlu aku pelajari? Aku harus belajar keuangan, aku harus belajar ilmu tentang marketing, aku harus belajar mengelola tim, aku harus belajar membuat sistem dan lain-lain. Nah itu semuanya hal-hal yang seperti itu ketika nanti diwujudkan itu akan membuat satu hal yang mungkin orang melihatnya itu adalah simple banget. Tapi di balik itu semua, simple itu adalah hal yang sebenarnya sangat rumit sehingga orang melihatnya itu mudah untuk dipahami. Sama halnya dengan ini, kita perlu membuat langkah-langkah kecil untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan hari-hari kita yang nanti akan berpengaruh di masa depan kita. Kalau misalkan kita gagal melihat hal kecil yang memang sangat berpengaruh untuk masa depan,
ya mungkin nanti kedepannya tuh kita bisa mencapai kesuksesan itu. Tapi ketika ada satu titik yang membuat kita itu down, misalkan kayak bisnis tiba-tiba ada corona, kemudian semua lini bisnis harus tutup. Nah, kita bisa jadi karena kita di awalnya fundamentalnya itu nggak kuat, akhirnya membuat kita goyah. Akhirnya kita ya udahlah, saya coba untuk bekerja lagi. Jadi nggak clear gitu tujuannya. Makanya kita harus membuat segala sesuatu itu clear. Jadi langkah-langkah kecil itu kita perlu untuk lakukan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya di grafiknya ini, bahwasanya kenapa sih orang itu gagal? Hampir 83% orang itu gagal. Karena apa? Dia nggak tahu apa yang mau dilakukan. Nah, jangan sampai teman-teman di sini kelas 11, jangan sampai saat ini tuh nggak tahu yang mau dilakukan itu apa. Akhirnya cuma rebahan, scroll up, scroll down. Nah, kalau seperti itu ya kita kedepannya mau jadi apa? Ya udahlah, aku penting ngikuti alur aja, ya sudah Gusti Allah sudah ngatur kayak gitu. Kok seenak itu ya? Padahal ada lagi pertimbangan bahwasanya ya kita itu menjadi pemimpin di dunia ini. Kalau misalnya kita menjadi pemimpin ya berarti kita harus menentukan langkah kita. Tapi tetap kita bahwasanya berpasrah pada Allah, karena semua keputusan yang kita ambil itu tetap kembalinya adalah sudah direncanakan sama Allah. Tapi kalau kita nggak melakukan apapun ya Allah gimana mau bantu kita gitu. Nah, 83% orang itu nggak memiliki goal. Kemudian 14% orang itu memiliki goal tapi hanya ada di kepalanya aja tanpa dituliskan. Nah, contohnya gini ya, teman-teman hari ini mulai memikirkan, oh ya aku nanti kira-kira 5 tahun nanti akan menjadi seperti ini. Hanya difikirkan aja tanpa dituliskan. Nanti siang ketika sudah mulai memikirkan nanti aku ngopi di mana ya, pikiran-pikiran itu akan sudah hilang. Belum lagi nanti dikasih PR, wes sudah ketumbuk, akhirnya udah nggak clear lagi, tujuannya akan goyah lagi, kayak gitu. Makanya penting banget ketika teman-teman memiliki goals, itu maka teman-teman harus dituliskan. Mungkin teman-teman dulu pernah lihat ya salah satu video motivasi anak IPB, dia menuliskan 1000 impiannya. Nah, saya dulu juga mengikuti hal seperti itu. Jadi saya tuliskan semuanya. Saya ingin ke Jepang, saya ingin berprestasi. Kemudian saya memiliki impian untuk memiliki bisnis sendiri, saya memiliki tahfidz-planner dan lain-lain itu, ya semuanya saya tuliskan. Nah, jadi beberapa hal itu memang kadang kita nggak tahu ya dari mana datangnya, itu tiba-tiba karena kita tuliskan terus tiba-tiba kita curhati satu persatu, oh tiba-tiba kok muncul, sudah terwujud kayak gitu. Kayak kemarin saya baru pas Ramadan kemarin saya coba pas malam Lailatul Qadar di masjid itu, ayo semuanya kita mimpi kita coba kita tuliskan, kemudian nanti dibacakan bareng-bareng. Qadarullah ketika itu ya saya menuliskan satunya adalah mendirikan tahfidz-planner. Nah, baru belakangan ini itu ada salah satu teman bisnis, aku sudah punya tempat, ayo kita konsep ini kalau misalkan kita buat tempat didikan untuk orang itu bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi dia juga dididik berbisnis. Nah, itu kayak seakan kok bisa ya Allah membuatkan yang secepat ini, padahal saya dulu mikirnya mungkin ya masih beberapa tahun lagi, tapi Allah ternyata dengan kita menuliskan itu, dengan kita selalu berdoa untuk memohon itu, ternyata Allah bisa mengabulkan itu semua. Sama halnya ketika saya dulu juga di waktu Lailatul Qadar itu juga berdoa menuliskan bahwasanya saya ingin berbisnis bukan hanya untuk yang B2B. Jadi kan bisa saat ini tuh lebih ke bisnis to bisnis ya. Saya inginnya bisnis to customer. Jadi jualan produk, misalkan dia jualan produk-produk ini teman-teman sering lihat ya, jualan ayam goreng, jualan produk herbal dan lain-lain. Saya tuh karena itu terus tiba-tiba teman saya itu juga ngajakin, ayo kita coba. Saya sudah jalan bisnis ini nih, ini sudah sustain nih si bisnisnya. Dia ngajakin saya untuk kolaborasi, ayo kita buat bisnis ini. Nah, nanti kita konsepnya seperti apa ya? Konsepnya seperti yang sudah saya jalankan. Nanti kita tinggal kolaborasi karena kamu memang lebih banyak di dunia IT ya, kita kolaborasikan di situ gitu. Jadi karena di tulisan itu apa ya? Untuk mewujudkan semuanya itu jadi lebih gampang. Karena kita selalu ingat nih, ada lagi yang lebih ekstrim bahwasanya mimpi itu ditaruh di atas apa ya namanya? Di atas tempat tidur kita. Jadi setiap malam sebelum tidur itu kita lihat mimpi kita. Oh iya sih, aku punya mimpi seperti ini, punya mimpi seperti ini. Nah, ini yang belum terwujud itu adalah saya memiliki impian untuk bisa mendapatkan penghasilan 1 M per bulan. Nah, ini agak konyol tapi sebenarnya langkahnya itu jelas.
Cuman mungkin karena saya belum terlalu clear ya untuk melakukan semuanya, akhirnya ya alhamdulillah paling enggak buat beli pampersnya anak cukup lah kayak gitu. Tapi enggak cuman sebatas itu, paling enggak ya buat meniti karir yang lebih jelas di masa depan itu paling enggak saat ini kita sudah sesuai nih jalannya kayak gitu. Bayangkan kalau misalkan kita nggak menuliskan itu semua, maka kita bakal susah. 1 tahun itu kita mau ngapain, tahun depan itu kita mau ngapain, tahun depannya itu kita mau ngapain. Nah kalau kita nggak tuliskan, ketika sudah ada hal-hal istilahnya with wine ya. Jadi ada satu buku, mungkin teman-teman nanti bisa cari. Kalau misalkan teman-teman saat ini merasa bahwa dirinya itu nggak bisa disiplin dengan tujuannya itu apa, ada namanya bukunya itu adalah apa sih ini? Pokoknya untuk mencari kedisiplinan itu ada 4 hal yang harus kita lakukan. Nah, biasanya kenapa kita gagal mencapai fokus yang kita inginkan, tujuan yang kita inginkan itu karena kita ada with wine. With wine itu adalah aktivitas keseharian yang membuat kita lupa bahwasanya kita memiliki goals yang lebih besar. Contohnya gini, teman-teman ingin kuliah gitu, ingin kuliah. Tapi karena teman-teman saat ini lingkungannya itu lebih banyak ngopi, lebih banyak keluar, mungkin main games, main Mobile Legends dan lain-lain. Akhirnya karena ada aktivitas itu, akhirnya mimpi besarnya itu ketutup sama aktivitas harian. Nah, kalau misalkan teman-teman terus seperti ini, ya nggak clear lagi tujuan teman-teman. Akhirnya, oh iya aku dulu pernah mimpi seperti ini. Nah, makanya perlu banget untuk kita bisa menuliskan mimpi kita dan juga kita mulai melakukan langkah-langkah kecil yang bisa merubah itu semua. Nah, bagaimana sih kita bisa membuat tujuan kita, masa depan kita itu lebih clear? Yaitu ada satu metode namanya adalah SMART goal setting. SMART goal setting ini adalah bahwasanya kita harus membuat seluruh yang kita inginkan itu yang pertama adalah spesifik. Jadi jangan sampai teman-teman kayak tadi ya, apa sih tujuan hidupnya, apa sih 5 tahun ke depan. Nah teman-teman cuman ingin menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses itu gimana? Nah itu yang perlu teman-teman clearkan lagi, harus dipecah lagi. Oh sukses menurutku itu adalah seperti ini. Makanya tujuan hidupnya harus jelas dan juga lugas. Jangan sampai kita cuma punya tujuan hidup yang terlalu umum, yang terlalu general. Jadi harus benar-benar spesifik. Misalkan saya ingin kuliah di ITB, jurusan misalkan perminyakan. Kemudian yang kedua, itu harus terukur. Nah, mewujudkan untuk bisa kuliah di ITB itu apa yang bisa aku lakukan sekarang? Misalkan mulai dilihat passing grade-nya berapa? Oh, passing grade segini. Berarti apa yang bisa aku lakukan sekarang? Kemudian yang kedua, kita tahu ngukurnya itu kayak gimana. Misalkan, oh berarti ini acuannya masuk ke sana itu adalah passing grade. Berarti saya harus bisa nih ngukur passing grade itu kayak gimana. Misalkan di sekolah kemudian ikut ujian online kah, atau misalkan ikut di lembaga-lembaga kursus. Nah itu kan ada nilainya nih, passing grade-nya kita berapa. Nah itu berarti kita harus ukur. Jangan kita punya tujuan masuk ke masuk ke ITB jurusan perminyakan, tapi kita nggak bisa ngukur saat ini tuh kondisi kita tuh seperti apa. Jadi istilahnya kalau kita berperang itu kita tahu bahwasanya oh iya sih ternyata musuhku sekian, ternyata kondisinya lapangan seperti ini, kira-kira aku bisa menang atau enggak. Nah itu semuanya kita harus bisa mengukurnya. Sama halnya ketika misalkan teman-teman ingin misalkan nanti setelah lulus kemudian mau nyambi kuliah dan juga berbisnis. Nah teman-teman juga harus clear bahwasanya semuanya ini harus bisa diukur. Misalkan teman-teman pengen kuliah jurusan misalkan manajemen bisnis, kemudian teman-teman juga punya bisnis, misalkan bisnisnya omsetnya berapa, nah itu harus diukur. Misalkan omsetnya pengennya 1 bulan itu 10 juta, nah 10 juta itu gimana, di breakdown semuanya. Nah per bulan juga harus diketahui, oh ini kira-kira saya ngukurnya 10 juta ini saya dapatnya dari jualan merchandise, kemudian dari ini. Kemudian kalau misalkan nggak tercapai itu, kita ngasih punishmentnya apa, kalau tercapai kita kasih reward apa. Nah itu semuanya perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah actionable. Jadi mimpi kita, tujuan kita itu harus actionable, bisa dilakukan. Misalkan teman-teman pengennya masa depan menjadi astronot. Nah, tapi saat ini teman-teman nggak ada fasilitas yang menuju ke sana. Ya mungkin tetap bisa, tapi agak susah. Nah gitu. Jadi harus actionable. Jadi harus bisa dicapai, konkret, kemudian bisa dijalankan. Nah, kalau teman-teman memang orangnya suka tantangan, hal-hal yang mungkin saat ini dikira teman-teman ya, mungkin dikira teman-teman, dikira lingkungan teman-teman tuh nggak tercapai, nggak apa-apa, tetap
tuliskan saja. Yang penting teman-teman tahu, oh kalau aku pengen mimpiku seperti ini, berarti saya harus melakukan ini nih. Dituliskan semuanya jelas. Oh berarti kalau misalkan tadi kayak kuliah, berarti aku harus passing grade-nya sekian. Kemudian saya harus mulai cari informasi ketika di sana itu seperti apa, tesnya itu seperti apa. Semuanya dicoba clearkan saat ini juga. Dan hal-hal yang memang bisa dilakukan saat ini. Kemudian relevan itu apa? Ya kita melakukan itu tuh karena layak untuk diperjuangkan. Contohnya gini, teman-teman kenapa sih alasannya pengen masuk ke teknik perminyakan? Karena di sana misalkan teman-teman merasa bahwa dengan kita masuk teknik perminyakan, kita mau bekerja di pertambangan itu lebih mudah. Misalkan teman-teman pengennya kerja di pertambangan, misalkan seperti itu. Nah, itu layak nggak diperjuangkan? Kalau teman-teman merasa itu layak, ya udah ambil aja mimpinya itu. Kemudian yang kedua adalah momentumnya. Momentumnya itu juga harus jelas. Nah, saat ini misalkan teman-teman merasa bahwasanya saat ini itu adalah masa-masanya PPKM. Nah, kira-kira nih ke depan 5 tahun ke depan tuh kira-kira ini masih ada nggak sih? Nah, dengan kondisi seperti ini kira-kira aku bisa apa? Kalau teman-teman mungkin pernah mau membaca ya di World Economic Forum, jadi salah satu website yang membahas terkait dengan ya salah satunya life skill, bahwasanya kita itu di tahun 2020 ke atas itu tuh yang paling utama adalah bahwasanya kita harus terbiasa dengan kompleks problem solving. Jadi jangan hanya menyelesaikan satu masalah saja. Jadi teman-teman mumpung masih muda, ayo mulai dibiasakan untuk banyak menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin saat ini itu nggak pernah teman-teman bayangkan. Kayak dulu saya di SMA, di kelas 11 itu saya menantang diri saya bahwasanya saya harus di akademik bagus dan juga di non akademik bagus. Saya aktif di ekstrakurikuler. Awalnya saya pusing. Jadi gimana sih bagi waktunya ini seperti apa kayak gitu. Tapi karena saya dulu sudah mulai tertarik ya dengan pengembangan diri, saya juga ternyata memang hal-hal seperti ini yang memang dibutuhkan. Jadi mulai dari buat kegiatan Sekarsi dan Madiun, tapi juga ikut OSN, kemudian juga ngikutin ngatur dulu tuh masih ada FRN ya, Festival Reok Nasional. Nah, semuanya itu dilakukan karena saya merasa bahwa ini nanti bakal bermanfaat ketika nanti saya sudah selesai di dunia sekolah, di dunia pendidikan, ketika saya sudah terjun ke dari life ya istilahnya. Nah, jadi semuanya itu memang kita patut untuk perjuangkan kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah ada time bound-nya, ada timeline-nya. Jadi harus ada batas waktunya. Kapan sih kita melakukan ini semua? Sampai kapan kayak gitu. Kalau misalkan ini nggak terjadi, apa yang bisa kita lakukan lagi? Alternatifnya seperti apa? Nah, itu semuanya harus kita ukur. Karena kalau misalkan sesuatu yang nggak bisa diukur itu susah untuk diatur. Makanya kalau tadi kita temanya adalah merencanakan masa depan, berarti kita harus mengukur masa depan yang seperti apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak bisa ngukur, ya kita nggak tahu masa depan yang mau kita lakukan itu seperti apa kayak gitu. Nah, coba teman-teman mungkin di sini sangat familiar dengan ini ya. Yang kiri itu adalah BTS, kemudian yang kanan itu adalah Blackpink ya. Coba teman-teman bayangkan, bukan masalah dia saat ini menjadi sefenomenal saat ini, tapi coba teman-teman bayangkan, apa yang mereka lakukan ketika mereka belum terkenal? Apa yang setiap hari mereka lakukan? Berapa kali mereka harus berlatih mensinkronkan antara ketika dia menyanyi dan gerakan itu bisa enak ketika dilihat seperti itu. Coba bayangkan, jadi jangan dilihat hanya performnya doang ya, lagu-lagunya doang. Nah, coba bayangkan di balik itu semua, berapa kali mereka harus terjatuh, berapa kali mereka harus melatih suaranya. Sama dengan ketika saya membangun Bama Digital ini, saya harus berhadapan dengan dilema orang tua yang merasa bahwasanya ya kamu itu sudah kuliah jauh-jauh kok malah mengambil bisnis. Kemudian di tahun-tahun pertama itu revenue-nya juga nggak besar, karena dulu saya tujuannya adalah saya ingin bahwasanya ketika saya pulang saya ingin menyelesaikan hutang keluarga gitu. Nah, dari situ membuat saya termotivasi. Kalau saya misalkan saya cuman bekerja apalagi pulang ke Ponorogo, itu saya mungkin UMR-nya ini nggak cukup nih buat menyelesaikan hutang orang tua. Kemudian saya memilih, oh ini memang harus jalurnya bisnis, karena kalau di bisnis kita bisa mengukur nih, oh misalkan kita pengen omsetnya 10 bulan,
ya udah kita bisa melangkahnya itu jelas kalau dari sudut pandang saya. Tapi pasti bakal berbeda ketika teman-teman memiliki tujuan masing-masing. Karena tujuan itu banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor lingkungan, faktor apa yang teman-teman baca, apa yang teman-teman tonton dan lain-lain. Nah, kembali lagi ke sini bahwasanya Blackpink dan BTS itu nggak mungkin mereka bisa jadi sebesar sekarang ini tanpa latihan yang keras, tanpa tujuan yang clear, tanpa motivasi yang besar. Karena kalau misalkan mereka hanya misalkan cuman rebahan aja, cuman di rumah aja dan nggak ngelakuin apa-apa, ya pasti nggak mungkin bisa sebesar ini, kayak gitu. Nah, makanya salah satu tips ya untuk bisa menjalankan apa yang teman-teman rencanakan saat ini, semoga teman-teman saat ini sudah ada ya, sudah ada gambarannya. Oh, ternyata aku 5 tahun ke depan mau seperti ini. Nah, ada salah satu metode orang Jepang itu namanya Kaizen. Kaizen itu adalah K itu change, kemudian Zen itu good. Jadi istilahnya bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita lakukan perbaikan secara terus menerus. Nah, salah satu motto hidup saya itu adalah never ending improvement. Jadi kita nggak mungkin saat ini itu kita sudah paling bagus, kita saat ini sudah paling baik, akhirnya kita berhenti untuk memperbaiki diri kita. Jadi saya pun dengan posisi saat ini, saya nggak mungkin saya berhenti untuk belajar. Saya terus belajar karena merasa bahwasanya apalagi masa disrupsi seperti saat ini ya, kita sudah masuk di industri 4.0, bahwasanya kalau misalkan saya cuman bertahan seperti saat ini aja, nggak mungkin saya bisa bersaing di masa depan. Nah, kayak gitu. Itu yang memotivasi saya, akhirnya saya bisa mempelajari ini. Nah, kayak gitu. Makanya dengan Kaizen ini kita nggak usah, misalnya tadi kita punya mimpi besar ya, kita nggak usah muluk-muluk kita langsung belajar satu hari satu malam tanpa tidur. Ya mungkin bisa. Kita baru memiliki goals, kemudian kita terlalu keras dengan diri kita, ya susah. Nah, dengan prinsip Kaizen ini adalah bahwasanya kita nggak perlu besar-besar dulu ketika di awal, tapi misalkan 1% saja atau 1 langkah aja untuk perubahan di diri kita. Mulai dari 1 langkah aja, misalkan teman-teman yang awalnya nggak mau belajar, kemudian karena inginnya itu adalah masuk di ITB misalkan, nah teman-teman misalkan 1 jam itu belajar, atau paling nggak 1 menit itu coba untuk memahami soal-soal yang mungkin agak sulit. Coba dimulai dari situ, nggak usah langsung mengerjakan 10 soal, coba 1 soal dulu, kemudian besok diulangi lagi. Nanti kalau sudah terbentuk polanya, oh ini sudah pada tahapnya nih, nanti mulai ke-2, mulai ke-3, mulai ke-4, sampai nanti teman-teman terbiasa ketika mengerjakan soal itu, mengerjakan 10-100 soal dalam 1 hari itu bisa. Nah, prinsip itu yang mungkin teman-teman bisa terapkan, bahwasanya kita harus untuk mulai memperbaiki diri kita, mulai dari hal-hal yang kecil saja dulu. Prinsipnya adalah 1 menit, istilahnya 1 menit yang kita lakukan saat ini itu sangat berpengaruh kepada istilahnya 10.000 jam pengalaman yang misalkan kita harus dapatkan. Makanya kita harus benar-benar bisa memulai dari hal kecil. Mimpi sebesar apapun, kalau nggak ada langkah satu langkah awal, ya bakal jadi sia-sia, kayak gitu. Nah, jadi harus teman-teman mulai dari diri sendiri. Salah satu prinsip di psikologi bahwasanya segala sesuatu itu kembalinya itu adalah pada diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa merubah diri kita sendiri karena ingin dari orang lain terus. Jadi motivasi ekstrinsik istilahnya. Nah, ini adalah salah satu teori, namanya self determinant teori, bahwasanya segala sesuatu itu diputuskan dari diri kita sendiri. Jadi nggak mungkin kita hanya berpangku pada orang lain. Nah, di psikologi itu ada, di self determinant teori ini ada 3 ya. Ada 3 prinsip, bahwasanya yang pertama itu adalah autonomi, kemudian yang kedua adalah competence, dan yang ketiga itu adalah relatedness. Jadi kalau misalkan kita ingin bermanfaat dan mulai dari diri kita sendiri, bahwasanya ya kita harus menghubungkan 3 prinsip ini. Bahwasanya yang pertama itu ada autonomi. Kita melakukan sesuatu itu harus dari kehendak kita sendiri.
orang lain tuh mungkin bisa memberikan advice ya, kita bisa memberikan saran, memberikan masukan. Tapi yang memutuskan itu adalah diri kita sendiri. Kalau sampai saat ini teman-teman melakukan sesuatu itu hanya karena teman, hanya karena orang ngomong ini kemudian teman-teman lakukan, nah teman-teman susah untuk bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan. Makanya teman-teman harus bisa melakukan sesuatu itu karena oh ya aku melakukan ini karena ini kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi ini adalah kita itu biasanya merasa sangat termotivasi itu kalau misalkan ada tantangan. Jadi kita harus membiasakan diri kita, oh ini bukan masalah nih, ini tantangan. Ada soal yang susah ya, ini tantangan. Ada misalnya tugas-tugas yang sebelumnya belum pernah kita lakukan, ya ini tantangan. Nah itu semuanya harus kita merubah mindset kita yang awalnya itu menjadi hambatan, itu menjadi tantangan. Karena ketika teman-teman nanti bisa menyelesaikan apa yang dihadapi teman-teman saat ini dan menganggap itu sebagai tantangan, maka teman-teman akan semakin termotivasi untuk melakukannya. Misalkan saat ini teman-teman ya itu tadi memilih clear pengen kerja menjadi staf kepresidenan misalkan. Nah berarti teman-teman hal ini saat ini belum pernah dilakukan apa? Hal yang saat ini memang mungkin belum pernah terbayangkan teman-teman semuanya, dan setelah teman-teman cari ternyata oh sarannya harus seperti ini. Coba aja dilakuin. Nanti pasti teman-teman akan menemukan oh iya sih ternyata untuk mencapai itu semuanya itu perjuangannya seperti ini. Teman-teman akan lebih menghargai apa yang teman-teman lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah relatedness. Relatedness ini adalah prinsip bahwasanya kita itu dibutuhkan sama orang lain. Jadi ketika kita ingin melakukan perubahan untuk hari ini, perubahan terkait dengan apapun yang misalkan kita inginkan, masa depan secerah apapun yang kita inginkan, semuanya itu harus dimulai dari teman-teman sendiri. Jadi salah satu prinsipnya adalah ini yang saya dapatkan di kuliah umum ya, pernah salah satu pembicara tuh bilang bahwasanya saya pernah mengalami kondisi di mana kenapa sih orang-orang itu nggak bisa mengikuti ekspektasi saya kayak gitu. Kenapa sih mereka itu kebanyakan melakukannya ya udah yang penting ngelakuin gitu aja. Nah sebenarnya saya tanyakan ke pembicara bahwasanya ya memang seperti itu, kita nggak mungkin bisa membagikan semua orang karena kita beda kepala, beda lingkungan, beda aktivitas, beda prinsip hidup, beda baca bukunya, beda video yang ditonton. Nah kita nggak mungkin bisa memukul rata semua orang itu harus sama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya di situ kemudian saya berpikir ternyata yang terpenting itu bukan kita itu bisa diterima semua orang, tapi yang pertama adalah kita menerima diri kita saat ini. Dengan seperti itu ketika kita sudah jelas nih, oh ya sih ternyata aku melakukan ini dan kita nyaman untuk melakukannya. Nah itu mempengaruhi keluarga kita, lingkungan kita. Nah itu bakal lebih mudah. Dulu juga saya pernah ketika saya membangun yang tadi ya akar rumput yang kita pengennya pergerakan di desa. Nah itu saya mikirnya bahwasanya sebenarnya bisa loh kita itu untuk bisa lebih berdaya di desa kita sendiri. Nah kemudian saya coba mengumpulkan itu, coba menyampaikan visi misi clear. Ada orang-orang yang memang sudah sejalan dengan diri kita. Tapi ternyata di jalan itu nggak semudah itu. Ternyata banyak tantangan di sana sini yang membuat akhirnya saya berpikir kembali, oh ternyata benar sih, kita nggak mungkin bisa langsung mewujudkan ini semua tanpa ada yang perlu dikorbankan, tanpa kita istilahnya memenuhi dari kebutuhan yang kita inginkan terlebih dahulu. Makanya harus clear dulu bahwasanya kita memenuhi semua aktivitas ini itu untuk menyenangkan diri kita sendiri dulu. Baru nanti kita masuk ke lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lain-lain. Jadi untuk mewujudkan itu semua, merencanakan masa depan itu adalah mulai dari teman-teman sendiri dulu. Boleh menerima advice dari orang lain, boleh menerima saran dari orang lain, boleh menerima masukan dari orang lain, tapi teman-teman harus memutuskan diri sendiri. So, jadi jangan sampai setelah ini teman-teman nanti kelas 3 ya udahlah kelas 3, nanti kuliah ya udah yang penting kuliah. Nanti mau kerja ya udahlah yang penting kerja. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Harus clear dari sekarang. Teman-teman masih ada waktu untuk merencanakan apa yang teman-teman ingin dapatkan. Jangan sampai hanya let it flow. Let it flow itu boleh, tapi setelah kita ikhtiar maksimal. Karena let it flow itu salah satunya adalah tawakal tadi.
Mungkin itu saja untuk materi pada siang hari ini. Kita langsung mungkin tanya jawab ya, langsung tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman juga masih berpikir ya, berpikir terkait pusing, karena ini memang materinya memang dibuat pusing. Karena kalau teman-teman nggak pusing berarti teman-teman nggak berpikir. Makanya teman-teman boleh saja silakan untuk nggak usah ditanyakan. Yang penting teman-teman clear dulu bahwasanya memang merencanakan masa depan itu sangat penting untuk teman-teman nanti itu mau menjadi seperti apa. Closing statement dari saya adalah bahwasanya jangan sampai kita menunda lagi. Mungkin dulu kita sudah lupa ya, kita mau menjadi seperti apa. Dulu kita di SD ditanyai mau jadi seperti apa, SMP jadi seperti apa, sekarang SMA ditanyai mau jadi apa masih bingung lagi. Nah itu nggak masalah, karena belum lagi teman-teman nanti ketika masuk di usia 20-30 ya, ada namanya masa-masa quarter life crisis. Itu teman-teman benar-benar bingung lagi, ini tuh mana yang harus aku dudukan, apakah aku berkarir dulu, memenuhi keinginanku dulu, apakah harus menikah dulu, atau teman-teman harus apa dulu. Nah itu semuanya bakal membuat teman-teman bingung lagi di masa quarter life crisis. Tapi nggak masalah, yang penting ketika teman-teman saat ini sudah clear, sudah merencanakan masa depannya itu mau jadi seperti apa, itu akan mudah ketika melewati masa-masa quarter life crisis itu. Karena saat ini sudah teman-teman rencanakan. Ketika nanti misalkan agak berbelok, teman-teman ada istilahnya ada notisnya nih, ada notisnya bahwasanya oh ya si aku harus balik lagi ke sini, kayak gitu. Jadi jangan sampai setelah hari ini teman-teman masih bingung mau menjadi seperti apa, mau melakukan aktivitas apa. Semuanya harus direncanakan, semuanya harus dipertimbangkan, dan juga teman-teman harus ingat bahwasanya semua itu bakal gagal ketika itu hanya sebatas di angan-angan, tanpa dituliskan dan tanpa ada tindakan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.